ada profesor, kisahnya ada profesor tingkatan orang hebat hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai. Sungai ini cukup luas, pakai sampan, ada pakai mesin sampannya. Yang Kuala 2 itu ada mesin sampan kotak, cuman nambah kayu berdua aja, dan kendaraan kada masuk ke sampan tuh orang aja. Nah, duduk profesor di tengah, nambah dua pakai kayu, seekor di hadapan, seekor di belakang. Di perjalanan profesor dengan ramahnya berpanding awanan tukang kayu. Kita kondisi anak yang di hadapan ikat sekolah apa uji sidik kuliah sudah uji nama kayu di hadapan kada pak ulun kada sekolah lagi imamnya sidik ikan tamat napa tamat SMP. Maka kesian nasib politik dia. Aturannya ikamnya nyambung pula. Setingkatan SMA langsung kuliah, tapi kami hampir tamat SMP. Berarti kami di sini sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Mestinya sepertiga lagi untuk ilmu, jangan tanggung-tanggung. Tersia-sia masa muda, masa menuntut ilmu karena kamu pada menuntut ilmu. Karena ya anak muda nih ada berduit banget ulah ya Pak. Takut ini pulang di belakang, ikam di sekolah apa? Aku Pak ikan sekolah lagi. Tamat apa ikam? Aku tamat SD. Nah di sini parah lagi piannya. Berarti ikam ini di sini menyia-nyiakan separuh hidupmu. SD itu kan baru separuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Berarti engkau ini menyia-nyiakan separuh hidupmu. Karena yang nomor dua nih. Rupanya nasib kurang bagus, sampan bujur, baju deres, bagai lubang pulang, haram sampan tadi. Yang kedua, Pak, pian bisa lah berkunjung, punya profesor, aku kan bisa berkunjung. Masya Allah, yang kedua, berarti sepian nih Pak, menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Karena bila ada kau berkunjung, lapas pian mati. Mun kami masih ada separuh lagi jenam berdua berkunjung sampai ke Subarang. Nah profesor tadi mati lapas kesian. Berarti sehebat apapun kita ada kurangnya, ada aja kurangnya. Makanya kita ada boleh merasa hebat karena setiap kita ada kurangnya. Kayak aja gagahnya ada kurangnya. Mulut nih orang bilang gagahnya kayak abgah. Jadi bagus saja, hidung mancung saja, sampai ke debu lapor, ada begini ulang, ada kurangnya. Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersama-sama melaksanakan sebagaimana biasa yaitu salat fardu isya secara berjamaah, dan juga insyaallah kita dapat bersama-sama melaksanakan sebagaimana biasa setiap malam Rabu setelah salat isya kita mengadakan pengajian di Masjid Al-Muttaqin ini yang dipimpin oleh Ustadz kita Haji Fahrudin Nur. Selanjutnya marilah bersama-sama kita bacakan Ummul Quran yakni Al-Fatihah, yang mana pahala tersebut nantinya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, yaitu dari datuk kita, nenek kita,
ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka fatil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin wa tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 20 baris keempat dari bawah penjelasan. Abu Yazid itu adalah satu-satunya wali besar yang telah sampai makrifahnya kepada Allah dengan terbuka hijab di masanya. Pada permulaannya dia memerasi dirinya dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dan berat terhadap nafsu, dan menghilangkan sifat-sifat kerusakan hati seperti ujub. Ujub itu mengagumi karena merasa hebat, mengagumi dengan dirinya karena dia merasa hebat, itu namanya ujub. Wal i'jab bi ra'yi, mengagumi dengan pendapat sendiri, mengagumi dengan kelebihan yang ada padanya, itu ujub. Lebih halus daripada riya. Kalau riya, orang yang diminta menilai, amin, supaya orang menilai baik,
Kalau ujub ini seorang ada orang, cuman dia merasa paktinya dihibat. Makanya kita ni kada boleh merasa hebat sekalipun hebat, apalagi asli kan hebat. Mungkin kita kada boleh merasa hebat, nang hebat je kada boleh, apalagi nang asli kada hebat. Karena hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain. Sekecil apapun tetap ada kerjasama. Ayah pagi hebat, walaupun gagah wani, tidak tahu bila mati berhajat kepada orang, mengangkut kuburan, memandikan. Nah, berarti kita ni lemah, kada hebat, kita ni kada hebat. Ujub ini sangat berbahaya. Ya, makanya kita ni ada kurangnya, walaupun hebat ada kurangnya. Dan pulang nang giginya masih bagus, dagunya pada lapor, bulu pulang kepanjangan, kayak Jepun, kayak angsa begitu. Ada bulunya bagus, bahunya pulang tidak terlibat sebelah, bahunya bagus, berjalan orang keingkap kayak Jepun. Ada je kurangnya. Maka kita kada boleh merasa sempurna diri kita, walaupun gagah. Ada boleh, karena masih ada kurang. Kalau kita teliti satu-satu, ada kurangnya. Maka itu jangan ujub dengan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Pandang itu anugerah Allah sudah. Yang kedua, menghilangkan sifat kerusakan hati, kibir, sombong. Sombong ini kasar mainnya, kelihatan orang sombong. Ya, cuman kita ada boleh pulang langsung memunis orang itu mengatakan sombong, kan boleh pulang. Tetapi kita mungkin ini tuh lalu di depan rumah kita ada mengulih lagi ke orang, pada kita dudukan belakang, ada mengulih, jangan dikatakan sombong. Kebetulan ini sugih pula, lalu kan mengulih menaguh aja, mungkin ini banyak masalah, jadi kada fokus lagi, jadi kada sawat lagi naguh nih, mengulih aja kan sawat. Kita tuh kalau terlalu banyak masalah, misalnya diingat, apa aja kan ingat, mengulih rumah aja kan ingat. Ada yang boleh terlewat. Kalau banyak pikiran, ulun banyak pikiran, apa pikirkan semalam tuh, ulak ceramah kesedang sekali putarnya ke yang basuking sana. Sadar pun, kenapa sih ditujunya? Apakah anak kesedang maka tujuh ketolong nilau, paksa mutar mobil membulik pulang, kan terfokus kalau. Jadi kadang-kadang orang itu lewat, karena kita memandang kepada fokus. Kenapa? Karena ada yang dipikirkan. Nah, pikirkan santri kan, pikirkan bangunan pondok belum selesai, pikirkan itu ini. Jadi kadang-kadang ada sesuatu mulai. Jadi kadang-kadang aja jangan sombong. Nah, waktu di sekolah ada hilang rumah dua, sekali sudah tamat. Nah, jadi orang mengajar ke sana ke sini, kan ingat lagi, lagi dua orang kan ingat waktunya pesawat. Ya, ini ulun tadi boleh di Betangluan, Pak jam 6 beruduk masbuk disepakat. Pembacaan itu hampir masbuk di sini. Nah, kita boleh pulang singgah mungkin jam 10. Nah, kita istirahat di rumah, besok pagi belajaran pulang dengan Hasan Basri di pondok. Antar pulang ke pasar, ngopi pulang. Beli ke rumah pagi jam 8, ngajar pulang. Nah, ibadah itu pulang, ibu-ibu pulang. Jadi kita sawat, bukan sombong. 5 waktu terpuas di situ sudah. Nah, jadi kata kawan kita nih memandangkan orang sombong, cuman sombong itu dapat dilihat dari cakapnya, dari penampilannya, atau bisa dilihat sombong dan itu agak kasar sedikit. Amun jariya punya perubahan aja. Sombong ini bisa menghafal orang,
Jadi bila kan itu apa orang karena penyakit sombong. Apa orang harap seorang apa harapnya juga. Jadi kita jangan mencela orang, jangan hafal orang. Kalau hafal itu bunga-bunga sombong ya. Candlah katanya, tengoklah katanya terlihat paling pada saya yang berarti kan hafal orang kan. Berarti ini hanya istiqamah kayak-kayaknya tu. Tengoklah katanya. Pertama cuma tengoklah. Ada harapan. Berarti kalau ingat ada harapan kan itu sombong namanya. Jadi ciri-ciri orang sombong itu ketujuh maha hafal orang. Maka itu kita jangan maha hafal orang, jangan melebihkan orang. Ya. Kemudian Harrison itu lupa tamat. Kita kada boleh tamat. Kawan nampak itu kan boleh tamat juga. Dalam kitab hikam guru menyampaikan mengumpamakan kita ini berbelanja warung ada di hati ada di hati terlintas mudah ada bayar karena kawan pak yang berjualan kan kawan. Nah ini kalau budaya bahasa ini bisa ada bayar nih. Nah dia terlintas nih itu tamak yang dicela, tamak ya. Masa kita ada berduit mengharap pada bayar? Orang berjual nasi gemuk, keuntungannya paling 10.000 sehari. Di luar makan minum dinnya, awak duit ada, dia panen sawit 2 juta dapat. Nah, berjual dia pulang 1 juta, 3 juta duit. Orang nasi gemuk kan apa yang pulang? Tamak yang dicela. Ya, berbelanja awal tamak. Bila mengharap orang membayarkan tamak. Jadi tidak boleh kita orang mengharap orang membayar. Ya, tapi menyebut benar makan ayo ada tu. Ada udah beli. Ini memaksa. Siapa boleh beli? Nah, mungkin juga. Mana sadar santai di rumah. Telepon kita makanan dulu yuk. Jadi mau beli boleh kan? Mana orang yang istirahat tu jika disuruh pulang. Tapi kita ada boleh bersila berjalan kurang boleh kada mengharap para itu ada boleh tamat. Tapi menurut tasawuf kalau menurut fikih kada harapan. Menurut tasawuf itu dicela kan. Tapi kada berdosa juga. Kada berdosa. Cuma dicela menurut pandangan tasawuf. Kalau fikih tidak berdosa. Ya. Mengharap itu boleh lah. Saya minta. Kalau minta, kelihatan kan. Kalau di hati kan mengharap aja. Enggak tuh kalau di hati tidak apa-apa. Tapi dicela ada. Makanya kan alih dia bilang kalau di pasar itu kan alih dia. Bisa ada bayar. Pasar itu ada bayar. Tadi ada bayar ulama. Semalam ambil ikan bawal. Dua aja, tak bayar kan itu ada bayar juga. Ambil Honda, ada bayar juga. Ya, kalau ada bayar, coba tadi ke Honda orang kayu. Kalau kapan sedikit bayar. Cara-cara dia bayar pun dah cari orang sama. Teman bayar, kapan sedikit, kapan apa? Mungkin malam. Ada bayar ya, ada bayar. Kalau ada bayar itu bukan mobil sorong pulang mobil itu, tapi bayar. Ada boleh katanya kita tamak itu ada boleh, jangan tamak. Terlalu berambisi dengan dunia. Kita dengan sudah ada, harta sudah ada, rumah sudah ada, kebun sudah ada, apalagi tinggal bergawe aja lagi. Bila sampai waktu sembahyang boleh banyaknya. Bila sudah pengarian jam 5 ganti mandi-mandi pulang ke masjid. Ada apa lagi? Rumah ada. Di rumah kipas angin hidup aja. Mereka sepakarong. Sedikit gana sayang aja kita.
waktu Gotong Royong kemarin 50 orang belum sedikit. Sekali misi jemaah 5 kemana orangnya. Berarti kan kalau mau sedikit Gotong Royong alhamdulillah 50 orang. Coba tak kayak sembunyi ke sini kena bercontan. Paling berlima. Saya merokok dari jauh juga. Ini tolak isi keluar berlima lah. Ya. 45 dia. Nah, maunya kita pun sudah banyak dapat nikmat sudah. Ya bila 9 waktu jadi itu mendak tahajud kita berat. Anda sembahyang anak puasa sunat berat. Anda sembahyang juga malam-malam kita pulang pegawai jam 7. Kita boleh pulang jam 2. Tapi saya sedang duha tuh 15 menit ke sebelum jam 7 sedang duha kalau kadang saat dalam 6 jam 9. Tapi mau kita berikan malam-malam pegawai kita malam bunyo pulang lanjutan yo sahabat. Nah, kita kada kawai juga berhidup sembahyang duha. Nah, bagaimana sembahyang 5 waktu di hari itu. Apabila sembahyang 5 waktu di hari kedua sibuk dunia tamak awal dunia. Waktu kita sehari semalam ini 24 jam disuruh sembahyang 5 kali. Taruhlah berwudu, bertapih, bersiap-siap, sembahyang, berwirid, berdoa, santai pulang. 20 menit kita selesai. Nah, 20 menit kali 5. Nah, sewaktu 20 kali 5 100 menit juga. 100 menit kau ada sawah 2 jam. Hidup 28 jam. Berarti 2 jam aja diberi beda. 622 ayo kita. Anda di rumah tuh santai aja Pak, ambil baskom berganda. Kuda yang mana Tuhan senang hari apa Pak? Yang penting 2 jam itu yang mula. Kan menghilangkan jenuh terserah. Email dan agenda. Apa namanya di YouTube nih? Nyanyi 17 Agustus apa merdeka sekali tetap merdeka ada sambil untuk lasongnya kan Bapak. Tapi bila sehari semalam siapkan 2 jam. 2 jamnya kenapa? Hakim mengingat Allah. Sembahyang itu tujuannya mengingat Allah. Ada awal juga 62 jam kita ambil dulu lagi dunia tamak banget dengan dunia. 24 jam, 22 jam dah. Ayo masih tak 2 jam aja kita di akhirat. Ada kawai juga tamak dengan dunia. Hirsut alat dunia. Tamak dengan urusan dunia. Padahal 22 jam lagi dunia. 2 jam aja di akhirat. Itu pun lapas juga tamak namanya. Itu sifat yang dicela. Kemudian hekdun, dendam di hati. Ada gerintik dendam, ada sarik, ada tarus. Kita ni sarik bolehlah, tapi jangan diturunkan. Memang kita ni kalau dapat ujian, pukulan pertama tu buat memang sarik kita. Tapi kita bila bawa bertahan, duduk, tarik nafas, bawa bersandar, kayaknya patah hilang ya sariknya. Makanya bila bini itu sarik, dia hilang dulu. Karena ini belum baju, belum telat pasar. Jadi dia dulu biji nukar apa mangga harum manis, nukar apa namanya lagi rambutan dan binjai ya. Kena singgah di rumah anak ambil cucuk. Nah, bawa cucuk berundak sampai ke rumah. Ayo itu nenek ini kami datang. Nah, cucuk. Situlah kalahnya bini tadi. Mau ngapung cucuk tadi juga tahu. Cucuk pada bini ini saya tahu. Di kampungnya, di hidupnya, akhirnya tahu aja. Akhirnya ambil ke cucuk menimang. Selamat atau selamat. Apabila bini sarik tadi ambil ke cucuk menimang, tertawa-tawa bergaya, selamat, aman ya, bisa masuk rumah ya. Belum lagi jangan masuk rumah. Belum paham. Aduh.
jangan kita marah, kritik di hati itu mau berhari-hari masih lagi merawat, salib terus, jangan dendam, jangan dendam. Ada boleh dendam, ya. Sarik itu wajar aja, tapi dendam dilarang. Berbeda pendapat wajar aja, tapi jangan berkelahi itu dilarang. Ya. Pemilu penting, tapi menjaga kerukunan juga jauh lebih penting. Jadi jaga kerukunan, jangan bersesakan, jangan berdendam, terima takdir, masing-masing berusaha, tapi jangan saling mencela. Silahkanlah naik setinggi-tinggi, tapi jangan meninjak kawan. Ini sampai bakayakan sampai meninjak kawan, kita juga membawa kawan. Aku ini itu tariknya juga bisa gugur, udah tarikan aja. Nah, maunya silahkanlah manjat setinggi-tingginya, tapi jangan meninjak kurang. Ini sambil manjat sambil meninjak sakit baru kawan. Apabila sambil meninjak dengan rantai gugurnya ada terima dendam kayak katanya memang tariknya juga tis gugur pula kayak orang Argentina berharian ya dapat Argentina. Nah, jadi kita jangan ada dendam di hati. Kemudian hasad itu penyakit yang merusak. Melihat orang senang susah, melihat orang susah senang. Bila kita tuh suka melihat orang itu terpujuk, nanti kita dengki orang. Suka banget dia, tahu lah rasa itu, baru tahu rasa. Nanti kita dengki orang. Ini penyakit berbahaya. Bila senang melihat orang itu terpujuk, berarti ada dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, berarti ada dengki. Melihat orang bertukar TV, beli seminggu, ayo melihat pulang dengan kabar bertukar kulkas 4 pintunya tuh, sasak nafas dia, muak bikin gimana dapat duit orangnya, bertukar kulkas lawangnya di 4. Saatnya adalah was bertukar mobil Pajero sekolah pulang mati bertaruh. Pingsan mati caranya di mana tuh? Di Indonesia. Haji Sulam tuh menjual bubur naik haji, rupanya di Makkahnya membantu orang, nah dibantunya orang sufi. Jadi sudah muliknya mencari yang mana. Nah Haji Sulam dibagi 2 itu mana orangnya, datang pakai mobil mewah, melihat yang orang dengki tadi. Siapa datang paling lagi hutang, rupanya memilih mobil Pajero sekolah tadi. Begitu mendengar, nang bidik lama lintok mati. Main nang berikutnya bini anu pulang. Apa boleh nyebut haji siapa? Kalau pada sama makan sana yang baik. Karena dendam. Haji Sulam maka tanah hanya kukurehe gembira. Kenapa? Ya tidak didengki. Rupanya orang ini maulah hidup usang nih karena ada dengki. Karena ada dengki itu. Nah, jadi ulun ketemu dalam kitab Sirajul Thalibin, Syarah Minhajul Abidin. Makin tinggi kehebatan kita, makin tinggi dengkinya. Makin tinggi jabatan kita, makin tinggi dengkinya. Cuman dengki ini satu profesi ya. Nah profesi, kalau tukang jual gambung, kalau dengki sama-sama tukang jual gambung. Ada mau nang di sini berjualan wasi toko material, nang di sini warung nasi, ada maunya dengki orang warung. Asal tengah hari penuh warungnya, ada dengkinya. Kenapa? Lain profesi. Tapi kalau sama-sama warung, di sini warung, sini warung, orang belinya kami, taruh di sini kan berarti ada. Karena lama-lama timbul diri asalnya. Lalu dengki. Nah, di mana tuh industrial juga ya? Kalau lihat dia dengkinya apa tuh dipancing orang tuh.
andainya nangkanya ulat hingga sakit parut lah, imbang terusir dia. Marah sama mete. Tapi aku dapat nampak ujung film masih sukses, ujung tebakan gue. Kalau film itu dapat nampaknya. Pokoknya kalau dianiaya, pesawat ujung film nanti pasti jadi orang sukses. Mendengki kena jadi bimbel ya. Nah, itu pak kenyataannya. Di Rusia apa tujuannya film Rusia? Jadi orang mampu aja media Rusia kan, ambilnya TV, cabutnya, dulunya ke TV sana, udah mau TV lagi apa? Sakalnya maras yang anak muda, maras nu karet TV bilang syuting, kayak syuting pakai WP ke. Jadi yang mana nonton terus aku lagu selawatan azan dulu deh. Nah azan itu kan suaranya bagus dan wajahnya mirip aku lagi anu. Jadi aku ingin tukang terus aku tonton. Nah rupanya minantur nanya ini dia tak di pengis karena ada di TV di pengis tuh. Oh bertaman tak sungguh dan ke rumahmu ya mamanya cabut pulang dulunya ke sana luput pulang. Ada orang Indonesia pada bukan senang untuk Indonesia. Kenapa? Itu gambaran hidup namanya. Ya, memang dari kitab itu. Ujian Nabi, kullu di nikmat maksud. Setiap orang mempunyai nikmat itu pasti ada yang dengki. Itu Nabi bilang Nah di dalam kitab tasawuf Sirajul Talbin itu juga. Lalu orang tasawuf bagaimana menghilangkan dengki di hati? Pukul dengan zikrullah. Nah, karena orang berzikir ini karena dia menghilangkan susah hati. Intinya kenapa orang dengki itu karena susah, hatinya susah. Melihat orang nyaman itu hatinya susah. Itu makanya dengki. Makanya dia Nabi wa inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha tis'atan wa tis'ina baban minal dalal. Sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah itu menolak daripada bala sebanyak 99 pintu bala tertutup untuk membacanya. Mana adnaha alhamu, paling ringan bala susah hati yang mengakibatkan dengki hati. Pokoknya menghilangkan dengki tadi dipukul dengan zikrullah. Maka ayat kan membawa tarikah ini supaya memancing kepada kita ini setiap hari berzikir kepada Allah. Karena kata Nabi, bila kita membasah lidah ini berzikir kepada Allah, dijauhkan Allah daripada bala itu tertutup rapat. Berapa banyaknya pintu bala? 99 pintu bala. Jadi mafhum mukhalafahnya bila kita akan berzikir dalam sehari semalam, maka pintu bala terbuka 99. Nah, bala paling ringan kalau susah hati ini. Susah terus. Bila miti orang tu senang gitu. Bila dia dapat nikmat tu asa apa gitu. Kenapa? Karena hatinya susah. Maka itu guru Al-Makhullah Ustaz Abdurrahman Dahlan Sidin mengasih amalan zikir pertama. Di Sidin paling kurang 10 kali berzikir setiap tiba sembahyang 5 waktu. Kedua dari tarikah kita nih 10 kali paling kurang berzikir kepada Allah. Karena Syekh Yasin Al-Qadani di sini Mekah itu bila minta amalan masih zikir mengikut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang perampok anak taubat minta amalan zikir di sini. Mengikut Nabi, sahabat Ali datang kepada Nabi minta amalan sama zikir juga. Makanya rata-rata guru apabila kita minta amalan juluki zikir. Karena para awliya Allah menjuluki zikir. Kenapa? Karena Nabi menjuluki zikir. Kenapa? Sebab karena kalau berzikir tertutup 99 pintu bala. Paling ringan susah hati yang mengakibatkan dengki.
Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Dihilangkannya dengan amal takwa, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Amal takwa itu adalah pekerjaan yang sangat berat, tidak mudah dikerjakan. Maka disangkanya bahwa dirinya telah bersih daripada segala sifat kecelaan. Tetapi setelah dia menilik, memandang ke dalam hatinya, tampaklah baginya bahwa pada hatinya masih ada ketinggalan syirik khafi, yaitu riya, masih ada. Kalau kita di imam masih ada riya tuh, pamer itu masih ada. Bila dipuji orang senang benar, bila orang menghormati senang, bila orang menghormati ragu. Nah, itu kita ada riya masih dipandang. Yang terhormat Bapak Imam yang datang dari jauh, beliau ini orang sibuk, tapi alhamdulillah datang ke tempat kita. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Senang benar. Asal tak angkat duit pada duduk. Bila orang ada di lalu menghormati, kalau mandem melawan, ayah burung hujanan Allah dia. Nah, itu tak pernah lihat. Mestinya kita nih jangan merasa senang dihormati orang, jangan sedih orang ada menghormati, biasa aja, santai aja. Pulang orang ada suruh orang naik ke rumah naik, ada suruh orang duduk di penawahan. Yang mana sih menarik karakter buah apalah ya. Ujungnya ayam juga dikata pertama sipong ya dia. Sipong aja ke sipong kan bukongnya kalau dagingnya nyaman di pengawahan. Buliknya dahulu, anak mengilau ayam ada, gini dulu besok kan ada lagi yang orang dipukul-pulakan. Nah, nyaman berkara. Jadi nyaman aja kita nih. Disuruh orang naik tempat bertalil kita. Ada seorang naik di pengawahan orang maharo. Jadi nyaman aja. Maharo nasi, maharo lauk, bubur besok, nyaman aja kita. Ya, kadang-kadang kita ini bila orang ada menghormati lalu mengabdang lembab, ya aturannya ada Pak. Kita hidup bukan kita dihormati. Ya, orang ada tahu Pak. Gimana kan duduk? Saya mula-mula itu jadi penceramah. Kalau ada pengajian itu ada tahu dia aku, padahal udah tahu deh. Sudah bangsa mana aku pada omongan orang lah. Itu kayak tentang lawang lagi duduknya. Jadi kosong kan, berarti sesuatu keluar dia mau menghadiri penceramah. Nah, pokok mencari maka hari ini berlebih. Acara kan dimulai pada melawas untuk melawang. Ada nama lihat nampilan tu. Dapat situ duduk buku ke sini. Cepat tu dalam buka tu bahawa duduk situ duduk. Ya jawab ada menarik di sini. Jadi silakan duduk situ apa situ. Ya duduk. Dikira mungkin ini undangan sama-sama orang aja. Kan disuruhnya kader Pak. Siapa yang salah? Ya. Kan masalah di mana kan duduk? Bapak, jangan kita minta dihormati. Ya, jangan minta dihormati. Tapi bila orang menghormati, kan boleh kita menolak. Maka santai aja. Orang akan memanggil kita yang mulia, Bapak Kiai, padahal ada Kiai dari kita, makanya yang berdakwah juga. Ujungnya ada Kiai lagi langsung makan kita salah. Saya akan ya pas. Kadang-kadang ya Ustaz Bahudi, kadang-kadang Sapawudi, ada lagi tuh pilihan Nio, ada situ Taharudin Nio. Waduh, ya aku jujur banget ya membacanya. No kan Nio, jadi terjadi begitu. NOIR. Jadi kan kalau New York, jadi
kepada Al-Ustadz Farudin Nio yang jujurnya pada topol ini. Apa dia yang bahasa laluan? Ini yang terlihat jujur sama dengan pesawat Lion. Orang lain apa buat ayam itu ketangkar. Naik pesawat apa? Ustadznya Nabi Yahtanuddin dia kok naik pesawat Lion lain setai dia Lion dia kok lain dia kok Lion rupanya di sini Lion bacanya lain. Tulisannya Lion sama dengan dangdut kang bin di sini. Apa ini dangdut kang bin di sini? Mulanya akan menjadi dangdut. Pokoknya bin bermagah main ke orang dia ada paham jual bin dangdut. Kakak si kong juga jual dangdut bin. Tapi salah paham. Nah, berat tuh disangka ibadah rupanya hati ibadah kita masih ada ria dan masih menilik kepada amal asa kita masih nampak amal pada Allah yang menggerakkan anugerah Allah semata dan masih mengingat kepada pahala dalam beramal dosa banyak beramal pahala dan menakuti siksa. Jika meninggalkan takutan kita dengan siksa, berarti kita tidak murni beribadah karena Allah belum masih takutan dalam siksa, maka beramal. Tapi kan obat kata kita di bawah itu dosa. Dan mengingini kepada keramah dan pemberian. Bila telah orang undangan atau hendak mengharap idaman laluan, bila ada suami idaman pengaruh. Makanya kita telah orang arwah itu jangan mengharap idaman. Atau kita makan jadi kuliah. Dia juga undang dikatakan, undang pulang dikatakan. Kalau dipikirkan pulang pada jenis, mau perkara siapa pulang. Karena kalau masih mengharap pembalasan dalam beramal adalah menghilangkan ikhlasan kali itu Pak. Bila belum mengharap amplop hilang ikhlas. Makanya saya dari dulu sampai sekarang ada pernah memakan duit amplop kan pernah. Sampai ini salam gitu makan apa? Apa makan nasi dia bukan. Wow, makan duit. Kalau ini. Aduh, nasib gitu. Kan berat loh Pak. Hendak ikhlas tuh berat. Bukan nyaman. Ngalih. Yang mengundang bos pulang. Nah, bulan Maulid ini yang mengundang saya gubernur Paman Giri. Aku sebagai gubernur pulang kita perlu dibayangkan, nah kan ada terhentik di hati mengharap tuh, ada budi, berarti ada ikhlas, ngalih kalau ngalih, bukan nyaman, ya bukan nyaman, payah, ya. Tapi kita harus berusaha yang ikhlas, Kiai Hasanuddin kan orang telepon. Jalan anak ke Kalimantan pulang, tapi minta rela dunia akhirat. Ulun belum kawas hingga apa kalungan, karena jadwal mengejar jadwal di kan sini ada lagi. Jadi dia nggak ada apa-apa, berangkat aja yang penting ikhlas, di sini itu pasal jadi malam Jumat ulun menelpon, Jumat berikutnya. Hari Sabtu meninggal Gering desa aja. Bergaya orang ucapkan bertahun bangunan untuk yang Pak Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah nyaman mandir. Katanya 9 hari menelpon berpulang ke rahmatullah. Pasal sejak terakhir diterima ulang yang ikhlas. Nah, berarti dapat menebak ada gampang hendak ikhlas kepada gampang. Ngalih nak ikhlas buktinya sikit bahwa ulang-ulang yang ikhlas ya. Nah, mungkin tidak tahu pada apa kadang-kadang pulang ceramah itu ada terbayang amplop begitu. Ada terbayang, ada jangan bayang, ada terbayang sendiri. Hilangkan datang pulang. Nah, ibu ini gubernur ke rumah. Caranya menyulung sangke. Kenapa isinya? Caranya duit. Kesangki duit.
Nah, jadi macam undang dua kan dapat dibayangkan. Nah, itu alihnya. Alih benar. Anak jalur ikhlas mengalih, tapi kita berusaha. Yang maksudnya ini wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana